Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai bab geografi yaitu hidrosfer. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi sendiri di sini kemarin merupakan sebuah pergerakan air atau siklus. Jadi dari mulai A pasti kembali ke A. Tapi nah ini tentang air. Jadi kita sedikit mereview kembali. Di bumi kita air itu dia jumlahnya lebih banyak yang berada di lautan, sekitar 97%, sedangkan air tawar itu hanya 3% saja. Ibu langsung saja mengingatkan atau mereview ke siklus yang panjang. Jadi siklus itu ada 3, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Untuk siklus panjang di sini prosesnya kalau kita lihat di gambar ada 1 sampai 11. Nah, 1 sampai 11 ini, 1 itu adalah matahari menyinari air laut sehingga air laut menjadi panas. Prosesnya namanya adalah insolasi. Kemudian setelah air laut menjadi panas, terjadi penguapan. Penguapan itu membawa uap-uap air ke atas, jadi terbang. Nah, kemudian dari sini juga kita lihat nomor 3 ada tumbuhan. Tumbuhan ini arahnya ke atas, berarti dia juga bernapas, menguap. Tumbuhan bernapas namanya transpirasi. Kemudian nomor 4 ini adalah gabungan antara tumbuhan yang bernapas dengan penguapan yang berada di daratan, seperti nomor 2 ini. Nomor 2 namanya sama evaporasi ya. Tadi kayak di air laut menguap namanya evaporasi, danau menguap juga namanya evaporasi, terus sungai, rawa, pokoknya segala sesuatu bentuk penguapan di darat evaporasi, kecuali di tumbuhan namanya transpirasi. Nah, gabungan antara penguapan air sungai, laut, danau, rawa dengan tumbuhan itu adalah evapotranspirasi nomor 4 ya. Kemudian nomor 5 di sini si penguapan tadi yang ada di laut ke bawah oleh udara ke atas, terjadi peristiwa pembentukan awan disebut dengan kondensasi. Kemudian ada angin yang membawa awan itu ke daratan. Nomor 6 adveksi. Kemudian nomor 7 si awan itu dia mengalami sublimasi sehingga awan-awan itu naik ke pegunungan dan terjadi hujan di nomor 8 atau kita sebut sebagai presipitasi. Nah, air hujan ini yang turun ke bumi ada yang nomor 9, 10, dan 11. Nomor 9 itu kita bisa sebut sebagai infiltrasi. Jadi dia menyerapnya nggak sampai dalam banget, tapi hanya sampai ke akar tumbuhan saja. Jadi sampai akar-akar pohon gitu. Jadi dia dipakai buat minum dari si tumbuhan. Kemudian nomor 10 runoff. Runoff itu lari. Jadi airnya itu berlari menjadi sebuah genangan di permukaan. Nomor 10 jadi nggak menyerap. Nomor 11 barulah prosesnya lebih dalam dibandingkan infiltrasi atau kita sebut sebagai perkolasi. Jadi air tanah atau air sumur yang kita kenal itu berasal dari proses perkolasi. Nah, nanti dari perkolasi air tersebut akan bisa mengalir dari runoff, juga akan mengalir kemana? Ke lautan kembali melalui sungai atau melalui tanah. Jadi dalam tanah terus mengalir ke lautan dan akhirnya dari laut kembali mengalami pemanasan atau insolasi oleh cahaya matahari dan terjadi penguapan terus sampai seterusnya kayak gitu. Jadi membentuk sebuah siklus. Nah, ini adalah siklus panjang. Nah, ini prosesnya bisa dilihat di slide selanjutnya secara lengkap dari mulai insolasi, evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi,
adveksi, sublimasi, presipitasi, infiltrasi, runoff, dan perkolasi. Setelah dari siklus, kita akan melihat jenis perairan. Jadi dari hidrosfer ini terbagi jadi dua, ada perairan darat dan perairan laut. Nah, perairan darat di sini ada sungai, danau, rawa, dan air tanah. Kita bisa lihat sungai itu air tawar ya. Nah, air tawar di sini berasal dari mata air yang mengalir ke tempat yang tinggi, kemudian menuju ke tempat yang rendah yang bisa bermuara kemana aja, bisa ke laut, bisa ke danau, atau ke sungai lain yang lebih besar. Nah, profil sungai atau bagian sungai itu biasanya dia terdiri dari mata air dulu. Biasa kita sebut sebagai hulu. Hulu itu berarti di atas. Kemudian ada bagian tengah dan bagian hilir. Biasanya makin ke sana, apalagi di bagian tengah dari hulu ke tengah, itu arusnya dia lebih kencang. Sehingga kalau kalian ngelihat sungai di hulunya itu dia akan cenderung lebih kecil ya, berbentuk V lembahnya. Tapi untuk bagian tengah sungai dia biasanya lebih besar sehingga lembahnya berbentuk U. Jadi seperti terjadi pengikisan di bagian kiri dan kanannya oleh air, kan arusnya besar. Nah, maka dari itu si lembahnya atau cekungan dari sungai tersebut dia akan semakin lebar, akhirnya lembahnya membentuk U. Dari tengah ke hilir arusnya biasanya menjadi lebih pelan, jadi tidak sekencang yang berada di tengah. Nah, dari hilir ini juga berbentuk U yang akan nanti bermuara ke lautan. Sungai di sini biasanya ada beberapa jenis berdasarkan sumber airnya. Ada sungai hujan, jadi sungainya bisa keisi kalau hujan. Sumber airnya dari air hujan, berarti kalau lagi musim kemarau biasanya sungai-sungai tersebut kering atau menyusut. Nah, banyak sungai yang jenis ini tuh sungai yang berada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kemudian ada sungai gletser, sungai campuran, sungai permanen, periodik, episodik, dan epimeral. Nah, untuk pola aliran sungai, jadi bentuk sungainya di sini ada paralel, seperti urat-urat seperti ini adalah paralel. Jadi ini hulu sungainya dia mengalir saja gitu, kayak syaraf ya kalau dalam tubuh manusia. Biasanya dia di sebuah dataran, jadi enggak yang turunan atau tanjakan. Nah, biasanya di daerah yang datar ada sungai, polanya dia paralel, sejajar. Kemudian dendritik. Nah, kalau pola dendritik ini seperti serat-serat pohon yang ada di daun, yang awalnya satu kemudian bercabang, yang cabangnya kadang tidak teratur seperti dahan atau ranting pohon. Nah, ini seperti ini gambar pola aliran sungai dendritik. Kemudian trelis ini adalah masih sama seperti daun tapi dia lebih menyirip ke pinggir. Kemudian selanjutnya ada rektangular. Nah, kalau rektangular mah biasanya cirinya dia siku-siku saling tegak. Dia biasanya di wilayah patahan. Jadi kalau kalian ke Curug ngelihat ada sungai, pasti bentukannya seperti ini. Kemudian ada radial. Kalau radial ini sungai yang pola alirannya di daerah cekungan. Bisa cekungannya di daerah pegunungan atau di daerah rawa. Nah, biasanya radial ini ada dua, ada sentripetal dan sentripugal. Sentripetal mah dia ke dalam, jadi mengalir ke dalam, berarti berbentuk cekungan danau. Jadi danau teh pinggir-pinggirnya ada sungainya. Nah, kalau sentripugal mah dia dari gunung, jadi air
asalnya si mata airnya di pegunungan, kemudian dia turun. Nah, itu adalah sentrifugal. Nah, selanjutnya danau. Nah, danau ini adalah cekungan besar yang relatif dalam di permukaan bumi. Nah, bisa aja airnya air tawar atau air asin. Berdasarkan pembentukannya atau proses terjadinya, ada danau vulkanik atau kawah, ada danau tektonik. Kemudian danau tektonik vulkanik, ada danau hempangan atau bendungan. Kemudian danau glasial dan danau kars. Ada juga danau buatan yang mungkin sering kita lihat, ya gampang melihatnya, jadi Jatiluhur, Cirata, atau kalau di Lampung ada Batu Tegi, Jawa Tengah ada Gajah Mungkur, kemudian Sumatera Utara ada Sigura-gura. Nah, ini adalah contoh dari danau. Nah, ini kawah Gunung Bromo juga termasuk ke dalam danau, karena kawah itu kan cekungan. Nah, kalau dia keisi air berarti kan itu termasuknya ke danau. Jadi danau di kawah Gunung Bromo di Jawa Timur, Telaga Warna juga termasuk jenis danau. Selanjutnya rawa. Nah, rawa biasanya ini itu airnya asam. Jadi genangan air di daratan dia itu biasanya sifatnya asam, tapi banyaknya di mana? Di Kalimantan sama di daerah Kepulauan Riau. Nah, bisa kita lihat persebarannya. Di sini ada daerah Riau nih, Kepulauan Riau, kemudian Batam, Kalimantan, dan Papua banyak tersebarnya. Kemudian kita ke air tanah. Jadi air tanah ini adalah biasa kita kenal dengan sumur. Jadi air yang tersimpan di sela-sela batuan yang mengalir ke permukaan bumi melalui pancaran atau rembesan. Suka ada kalau di perumahan ada sumur artesis, ada air tanah dangkal atau freatis. Jadi kalau freatis atau air tanah dangkal itu biasanya air sumur yang kedalamannya 0 sampai 20 meter saja. Sedangkan kalau artesis itu dia lebih dari 50 meter kedalamannya. Biasanya juga dia terletak di antara dua lapisan yang kedap air. Jadi kalau gali sumur nggak langsung keluar air, biasanya batu-batu dulu, baru tanah, baru batu agak besar, baru ada air. Nah, kalau artesisme dia melewati dua lapisan kedap air dulu. Jadi kayak tanah liat campur batu air, tanah liat campur batu air. Nah, sedangkan kalau freatisme dia cuma melewati satu lapisan saja. Tuh. Kemudian berdasarkan asal usulnya ada air meteoroid, magmatit, dan air fosil, atau biasa kita pakai itu air fosil. Jadi air tanah yang terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Untuk tambahan di sini kita sajikan untuk mengingatkan kembali mengenai nanti PSAT, mungkin di soal perhitungan. Misal di sini ada sebuah pegunungan, coba ada sebuah pegunungan di sini, ada dua daerah pegunungan. Kemudian kita bisa tambahkan di sini, misal untuk ketinggian yang ini dia sekitar 1800 meter dengan suhu 18.
Kemudian di jam yang sama ketinggian 1950 suhunya berapa? X tanda tanya. Jadi misal nih ada sebuah daerah X dan sebuah daerah Y. Nah, ini tuh kayak ketinggiannya beda, cuman ditanyainnya berapa sih suhu di Y? Karena di sini diketahui ketinggiannya 1800 meter, di sini 1900 meter, 1950 meter, nggak ada suhunya. Ditanyakannya suhu Y pada jam yang sama. Misal di sini ngukur jam 3 sore atau jam 9 pagi. Yang ini juga pas jam 9 pagi berapa sih suhunya? Nah, kalau ada kata-kata atau kalimat diukur pada jam yang sama nih, tapi yang ini nggak ketahuan suhunya sama, rumusnya adalah apa? TX sama dengan T0 dikurangi 0,6 kali H per 100. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi tetap sama. T0 nya karena yang sebelumnya diketahui suhunya 18, tulis 18 di sini. Oke, 18 dikurangi 0,6 kita pakai teks saja. 0,6. Nah, kalinya berapa? H-nya itu 1950, tulis dua-duanya dikurangi 1800 meter dibagi 100. Nah, gini caranya. Berarti si H-nya dulu dikurangi. Ini 18 dikebawahkanlah dulu. 18 kurangi 0,6. 1950 dikurangi 1800, 150, berarti 150 per 100. Kita pakai teks lagi. 150 per 100. Nah, ini 150 per 100 berarti 1,5. 1,5 kali 0,6 berarti dihitung dulu. Tulis dulu 18-nya di sini. Kurangi ini dulu yang dihitung 150 bagi 100 1,5 kali 0,6 sama dengan 0,9. Maka 18 kurangi 0,9 hasilnya adalah 17,1. Nah, berarti suhu di daerah Y pada jam yang sama adalah 17,1 derajat gitu. Jadi rumusnya sama, cuman si ketinggiannya dikurangi. Nah, kalau misal ada pertanyaan, berapakah tekanan udara di X dan Y? Nah, rumus tekanan udara kemarin sudah ya waktu pertemuan di atmosfer. Nah, rumusnya itu ada dua,
yang ada pakai barometer aneroid sama barometer air raksa. Nah, pas PSAT kalau misal ada soal seperti ini, pakainya yang barometer air raksa saja, yang PU sama dengan pH sama dengan PU kurangi H per 100 cm hektogram. Oke, nah untuk kalau misal ditanya di soal ini, berarti kita tinggal pakai yang ketinggiannya saja, karena di sini H-nya yang dipakai. Oke, kita perbesar rumusnya. Untuk ini, misal ditanyakan yang X-nya berapa nih tekanan udaranya, kan rumusnya pH sama dengan PU kurangi H per 100. PU-nya di sini kita pakai konstanta saja, karena tekanan udaranya 0 meter, maka 76. Oke, kita tulis dulu rumusnya. pH sama dengan PU kurangi H per 100. Ini untuk yang wilayah X dulu ya. Ini X. Nah, pH sama dengan PU kurangi H. PU-nya adalah 76, berarti tulis lagi 76. Kurangi H. H-nya itu adalah ketinggian, berarti di sini ketinggiannya 1800. Pakai teks saja 1800. Nah, 1800 nanti dibagi 100 dari mana? Dari rumus. Maka 1800 dibagi 100 sama dengan 1,8. Jadi 76 1,8. Berarti 76 dikurangi 1,8 sama dengan 74,2. Nah, hasilnya ini 74,2. Nah, sudah dapat untuk tekanan udara X. Nah, untuk tekanan udara wilayah Y tinggal diganti H-nya berapa. Nanti setelah dihitung hasilnya, maka kita bisa simpulkan mana nih tekanan udara yang lebih besar, mana nih tekanan udara yang lebih kecil. Maka bisa dilihat udara itu dia mengalir dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Apakah dari X ke Y atau dari Y ke X. Oke. Seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.